Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan selamat datang di segmen barunya Gaptek yang udah gue kasih nama kali ini, dan namanya udah gue putuskan adalah GPS, yaitu adalah Gaptek Problem Solve, di mana gue bakalan ngejawabin pertanyaan-pertanyaan seputar permasalahan komputer kalian, dan gue bakalan coba diagnosis dan gue bisa asumsikan kira-kira solusinya itu apa yang harus kalian lakuin. Belum tentu 100% benar, dan gue bakalan selalu bikin disclaimer ini, belum tentu 100% benar apa yang gue sarankan, karena kalau misalkan mau benar-benar 100%, ya pastinya harus didiagnosis secara langsung atau di troubleshooting secara langsung. Jadi konten GPS ini mungkin bisa memberikan saran-saran ke kalian buat kalian yang komputernya bermasalah, baik itu di PC desktop ataupun di laptop juga. Dan yang ngasih nama segmen GPS ini dari Ydaris4272 ya. Gue bakalan balas komennya dan minta akun Instagramnya. Jadi make sure lu bales itu komenannya biar gue bisa ngirimin nanti hadiah desmatnya sesuai janji gue di episode sebelumnya. Oke, buat kalian yang punya permasalahan komputernya juga kalian bisa komen aja di setiap videonya Gaptek dengan hashtag GPS huruf gede semua. Nanti gue bakalan filter dan gue bakalan bikin di video-video berikutnya. Tentu gue nggak bisa jawabin satu persatu semuanya ya, tapi gue pastiin minimal ada 10 pertanyaan yang bisa gue jawab di setiap episode GPS ini. Oke, kita langsung mulai aja nih ya. Gue udah nyiapin beberapa. Di sini ada dari N-WS3ZZ. Akunnya ribet banget. Ini gue ambil dari YouTube Community Tab. Susah install aplikasi di Linux. Ya, lu jangan pakai Linux kalau misalkan lu ngerasa install aplikasi di Linux itu susah gitu ya. Lu pakai Windows aja, beres kan. Jadi lu nggak perlu repot-repot lagi maksa-maksain mau pakai Linux tapi sebenarnya lu nggak ngerti gitu. Pakai OS yang lu ngerti aja. Selanjutnya ini dari Syahdila Dirama dari YouTube juga nih ya. Yang biasanya gua bisa main game bajakan semenjak update Windows 11 Pro jadi sulit tembus. Oke, pertama ini lu biasa mainin game yang patani. Solusi dari gua sebenarnya ya lu pindah pakai game original lah. Kalau misalkan lu pakai game bajakan kan biasanya cracknya kedetek malware lah, atau mungkin sebenarnya dari gamenya tiba-tiba ada update terus ada hack shieldnya tiba-tiba cracknya jadi ke detect lah gitu. Ya sekarang lu pakai game ori dah gitu ya. Di Epic Game udah banyak yang gratis kan. Oke, selanjutnya nih dari Anugrah Amirza. Ini dari YouTube juga nih ya. Udah servis laptop dan repaste thermal paste, tapi kok temperaturnya sama-sama aja di sekitar 50-60 derajat ya. Laptop saya Intel generasi 8 GTX 1050 Ti. Oke, sebenarnya untuk pergantian thermal paste itu kalian nggak bisa berharap nanti temperaturnya bakalan jadi turun mampus gitu ya, terus jadi adem mampus. Enggak, kalau kemampuan coolingnya mentoknya di segitu ya udah di segitu aja gitu ya. Jadi pastiin dulu kalian tahu nih, misalkan kalian udah beli laptop pas masih barunya saat itu temperaturnya itu maksimum ada di berapa, berarti itu adalah tipikal coolingnya. Kalau kalian ganti thermal paste juga sebagus-bagusnya paling turun 2 atau 3 derajat, itu pun tergantung ambience temperatur. Apalagi kalau kita bicaranya laptop dan juga ambience sekarang di Indonesia yang lagi panas banget di mana-mana, gua rasa kayaknya memang temperaturnya juga jadi nggak bakalan se-ngefek itu. Karena memang mentok di coolingnya juga, lu berharap apa dari sebuah thermal paste terus kepengen temperaturnya itu jadi turun sampai 10 atau 15 derajat, itu nggak bakalan mungkin, bos. Dan kalau gue ngelihat dari pertanyaannya juga ini 50-60 derajat, gue nggak tahu 50-60 derajatnya itu saat kondisinya lagi load atau enggak. Kalau misalkan lagi load sebenarnya fine-fine aja. Tapi kalau misalkan ini kondisinya lagi idle atau lagi load-load ringan juga sebenarnya untuk ukuran sebuah laptop masih fine. Tapi memang kalau 60 sih sebenarnya udah agak panas gitu. Jadi ya dicek coolingnya, jangan cuma disalahin thermal paste-nya gitu. Apakah coolingnya masih berjalan beres atau enggak. Karena kalau 60 derajat di kondisi idle sih kayaknya itu udah agak-agak panas memang. Selanjutnya nih ya dari Joshua Akustik ZG7XT. Panjang banget. Tiba-tiba penggunaannya 100% semua padahal cuma lihat YouTube. Kalau misalkan lu ngelihat YouTube gitu ya, mau itu pakai browser apapun ya, pakai Edge kayak, pakai Chrome kayak gitu. Itu dia sebenarnya jalan encodernya gitu. Entah itu native pakai CPU atau dia jalan pakai encoder GPU gitu. Itu sebenarnya ada settingannya di Google Chrome juga. Itu ada untuk GPU acceleration-nya bisa dimatiin atau dihidupin. Kalau misalkan GPU-nya nggak ada encoder, otomatis dia jalanin di CPU. Nah, untuk jalan di CPU ini sebenarnya tergantung seberapa berat videonya. Biasanya kalau resolusi videonya itu makin tinggi, tentu CPU-nya juga bakalan makin ngotot.
lu cobain aja matiin GPU acceleration-nya. Kalau misalkan GPU-nya itu punya encoder, lu cobain aja CPU lu load berapa. Kalau misalkan itu resolusinya tinggi, dia bakalan load berapa. Jadi tergantung CPU-nya juga ini apa, gue nggak tahu ya. Jadi kalau misalkan CPU-nya sebenarnya masih low end, ditambah lagi GPU-nya nggak punya encoder juga, habis itu juga iGPU-nya juga nggak ada encoder yang support, mungkin nyetel videonya lagi nyetel video yang kayak gimana di YouTube-nya gitu kan. Dia kemungkinan bisa aja untuk 100% load gitu. Jadi dicek-cek lagi. Kalau misalkan memang semuanya sebenarnya ada, encodernya ada dari iGPU ataupun dari discrete GPU, terus lu tiba-tiba buka browser, buka YouTube, tiba-tiba jadi 100%, gua rasa itu ada yang aneh sama browser lu. Mungkin lu ada plugin-plugin yang aneh-aneh di dalam browsernya. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang dari Instagram nih, karena yang dari YouTube belum begitu banyak kan ya. Jadi buat yang mau nanya lewat YouTube, pakai hashtag GPS aja. Di video ini boleh, di video gue yang lain pun apapun boleh, tinggal taruh hashtag GPS aja di belakangnya. Nah dari Instagram ini ada dari Dieros_arts, RTX 3080, suhu saat main game rata-rata di 80-90, normal kah? Resolusi 2K, RT on, rata kanan. Kalau main game sebenarnya mau lu resolusi 4K sekalipun, temperatur full load itu harusnya bakalan mirip-mirip. 80 derajat sebenarnya buat RTX 3080 masih fine, karena kalau gua ngelihat di Founders Edition itu kurang lebih ya temperaturnya bakalan segitu kalau ditaruh di dalam casing. Tapi kalau misalkan 90 derajat sebenarnya udah hitungannya panas. Jadi coba dicek untuk thermal paste, thermal pad, habis itu juga lu cek untuk GPU hotspotnya lewat HW Info. Seperti di video gue sebelumnya, gue selalu menyarankan untuk pakai HW Info semisal mau monitoring, jadi nggak cuma sekedar ngelihat begitu aja. Itu kira-kira GPU hotspotnya berapa, memori temperaturnya berapa, masih normal atau enggak. Tapi kalau misalkan GPU temperaturnya doang bisa 90 derajat pas lagi main game sih sebenarnya ini hitungannya udah sangat-sangat panas. Dari Bani_dia, harddisk udah nggak sehat di bawah 20%. Pindah data juga drop banget kecepatannya, itu bisa dibenerin nggak atau beli baru aja. Beli baru ya. Dan jangan pakai harddisk itu untuk kebutuhan sehari-hari ya, untuk loading file terus-terusan, habis itu untuk lu tulis terus-terusan gitu. Itu dia kan mekanik gitu, justru lebih gampang loyonya si harddisk. Pakai harddisk semisal kalian mau bikin arsip atau backup buat di NAS misalnya, atau di PC sendiri tapi buat arsip file doang nggak masalah. Tapi kalau misalnya lu udah pakainya buat OS, buat install game, abis itu lu ekspor video ke situ, aduh gila lambat banget itu harddisk. SSD aja udah kalau buat kayak gitu. Selanjutnya ini dari Kang Tiuk keliling namanya. Bang, port audio Mobo MSI B450 nggak kedeteksi, udah in-null driver display sama audio juga tetap. Ini gue pernah ngalamin sih, tapi gue pernah ngalaminnya ini karena dua hal ya. Ini pertama itu ada audio jack, bagian audionya, dan kedua itu LAN. Nah ini lu inget-inget lagi, kira-kira motherboard lu ini pernah kena petir atau enggak? Atau seingetan lu pas lagi musim-musim hujan itu sempat ada petir dan PC lu lagi nyala atau enggak? Biasanya kalau misalkan ada indikasi petir kayak gitu, yang rusak duluan itu rata-rata memang di bagian audio atau di bagian di bagian wifi atau di LAN. Itu paling sering gue ngalamin kayak gitu. Laptop gue juga kayak gitu, NAS gue yang lama juga kayak begitu. Bahkan gue punya motherboard juga sama, pernah ngalamin hal yang serupa. Kalau misalkan lu beli second, lu tanya ke seller sebelumnya, waktu lagi nyalain PC pernah ada petir atau enggak gitu ya. Karena biasanya kalau misalkan mati hidup kayak gini, biasanya sih indikasinya ya karena itu. Laptop gue bahkan untuk wifi bukan LAN-nya, untuk wifi-nya itu dia kadang kedeteksi, kadang enggak. Diinstal driver nanti ada lagi, tapi abis restart dia tiba-tiba wifi-nya hilang lagi dan harus install driver lagi. Itu gara-gara waktu itu sempat ada petir. Selanjutnya dari Vigo Almarsha, setiap 45-60 detikan CPU selalu ngedrop. Contohnya di CSGO yang FPS normal 120 plus tiba-tiba drop ke 18-an. Ini lu kalau main CSGO aja FPS-nya cuma 120, gua asumsikan CPU lu nggak kenceng-kenceng amat ya. Dan biasanya kenapa ini bisa ngedrop? Karena clock speed biasanya ya, bukan karena temperatur sih. Kalau temperatur sebenarnya 95 atau 100 derajat itu udah fine-fine aja. Kalau misalkan coolingnya memang sanggup untuk nge-keep si clock speed-nya, ya berarti masih nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan coolingnya udah nggak sanggup nge-keep clock speed tinggi pada temperatur yang tinggi, berarti ya ada masalah sama coolingnya juga gitu. Terlebih lagi CPU lu juga memang kayaknya nggak kenceng-kenceng banget, dan juga GPU-nya. Biasanya ini gara-gara turbonya mati ya, jadi udah mulai throttle saat dia 45 atau 60 detik, biasanya turbonya itu udah bakalan mati dan dia bakalan jalan di base clock.
Tapi kalau misalkan di base clock aja itu temperaturnya masih terlalu tinggi, biasanya dia bakalan ngalamin yang namanya thermal throttling dan bakalan jalan di bawah base clock. Itulah momen dimana ketika lu bermain game, akhirnya FPS-nya drop parah sampai ke 18 kayak begini. Dicek-cek lagi ya. Selanjutnya ini dari Afli1337, mau resize partisi C biar nambah gede, cuma nggak bisa karena drive A-nya nggak sebelahan. Nggak sebelahan. Itu gimana ya? Gue juga bertanya-tanya, itu gimana? Ini maksudnya drive A-nya nggak sebelahan itu gimana? Maksudnya nggak satu storage. Jadi bukan dari storage yang sama. Kalau misalkan nggak dari storage yang sama, ya lu nggak bisa sering jadi satu partisi. Nggak akan bisa. Ya kalau misalkan itu nggak satu storage, lu nggak bisa ngejadiin itu satu partisi. Kecuali lu RAID. Itu pun ya file-file lu sebelumnya bakalan hilang. Jadi kalau solusinya di RAID doang. Kalau misalkan lu nggak mau di RAID, lu mau nge-keep file lu sebelum-sebelumnya, ya nggak bisa. Selanjutnya dari Michael_Z. Sangat panas ketika turbo boost CPU dan GPU diaktifkan padahal udah ganti thermal paste sama pad. Ini kayak yang gue bilang tadi di pertanyaan awal ya. Kalau ganti thermal paste itu bukan berarti CPU atau GPU lu itu jadi adem mampus. Setiap cooling juga punya kapasitas maksimumnya gitu ya. Bukan berarti lu ganti thermal paste terus tiba-tiba CPU lu jadi jalan turbo boost terus menerus, sustain, temperaturnya adem pol, clock speednya tinggi terus mentok. Nggak kayak gitu konsep dari thermal paste. Dia tugasnya hanya mentransfer panas dari si prosesor ya, dari si chip menuju ke coolingnya. Sisanya kemampuan coolingnya nanti yang bekerja maksimalnya itu semana gitu. Selanjutnya itu dari Putra Artup, loading booting saat hidupin PC lemot bang. Kira-kira apa ya penyebabnya? Storage lu lambat. Ya kalau lu udah pakai NVMe SSD gitu ya. NVMe ini dia pakai yang 3D TLC apa pakai yang QLC? Karena kalau pakai yang QLC ketika kapasitasnya dia lebih dari 80% itu biasanya bakalan berasa lemot. Jadi biasanya sih kalau misalkan yang QLC kayak begini, gue lebih menyarankan untuk eksternal SSD aja ketimbang lu dijadiin SSD yang benar-benar dipakai kerja ngotot seharian gitu. Jadi cek-cek lagi ya kalau misalkan storage-nya memang pakai SSD yang QLC. Tapi kalau misalkan ini masih pakai hard disk, iya minimal lu beli SSD yang QLC dulu deh ya. Selanjutnya ini dari Anggara.putra_. Laptop abis sleep, fan nggak hidup, tahu-tahu 80 derajat lagi dipakai ngoding 1 jam baru ngeh, itu kenapa ya bang? Ya rusak. Bawa ke service center kalau udah kayak begini ya. Karena ya apa ya, mungkin ada switch yang nggak bener dicolokannya dan akhirnya ketika itu fan abis mati karena abis sleep, dia nggak mau hidup lagi gitu. Karena jadi nggak ngebaca lagi kalau sistem ini udah nyala lagi gitu. Tapi kalau misalkan habis dari shutdown terus dihidupin, gue rasa pasti ini bakalan hidup kan fan-nya. Permasalahannya pasti kalau cuma ada di sleep doang. Bawalah ke service center ya untuk dicek lebih lanjut. Kalau masih garansi, klaim aja garansinya. Oke, habis untuk pertanyaan yang bisa gue sampein, yang bisa gue jawab dan semoga ini bisa ngebantu untuk permasalahan-permasalahan komputer kalian. Kalau kalian punya permasalahan yang berbeda, boleh komen aja di bawah dengan hashtag GPS, Gaptek Problem Solve. Dan untuk yang ngasih namanya tadi, itu jangan lupa bales ya komenan dari guanya. Gue minta akun Instagram lu biar bisa di DM untuk konfirmasi. Habis itu bisa dikirim untuk hadiah Desmate-nya. Thank you semuanya, jangan lupa subscribe. Gue Suki dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.